Pemirsa, penyerapan anggaran yang tinggi dianggap sebagai salah satu cara jitu untuk mendorong perekonomian nasional yang melambat. Namun dalam semester 1 tahun ini, penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga pemerintahan rata-rata masih rendah. Begitu pula dengan penyerapan anggaran di daerah. Di tengah lesunya ekonomi dalam negeri, pemerintahan Joko Widodo berhadapan dengan masalah rendahnya serapan anggaran. 29 kementerian dan lembaga pemerintah misalnya, tingkat serapan masih rendah, kurang dari 20%. Sementara 40 kementerian dan lembaga daya serapnya tergolong tinggi. 5 kementerian ini kualitas belanjanya tergolong rendah. Tak hanya terjadi pada kementerian dengan nomenklatur baru, namun kementerian lama. Di daerah sama saja. Bahkan 6 kabupaten berikut hanya mampu menyerap kurang dari 8% anggaran dalam APBD 2015. Artinya, dalam 5 bulan mendatang, 6 kabupaten ini perlu berkejaran dengan waktu untuk menyerap 100% anggaran. Salah satu yang bikin pejabat di daerah ngeri-ngeri serap anggaran adalah karena takut tersandung kasus hukum. Pemerintah pusat mendengar kecemasan tadi. Karenanya, saat menghadiri peringatan Hari Bakti Adiaksa di Kejaksaan Agung 22 Juli lalu, Presiden Joko Widodo mengimbau penegak hukum untuk memberantas korupsi efektif sambil tetap mendukung program pembangunan nasional. Mengapa ini terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pembangunan berjalan dan ekonomi bergerak lagi lebih cepat? Untuk membahasnya, kami telah mengundang Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Doni Monek. Hadir pula ekonom dari Universitas Indonesia Lana Sulistianingsih dan Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di The Headline. Judul kita kali ini adalah ngeri-ngeri serap anggaran. Ngeri-ngeri serap anggaran. Bang Don, ngeri-ngeri serap anggaran ini kesannya orang takut kemudian untuk membelanjakan anggaran yang sudah ada. Rasanya itu tidak tahun ini aja, Bang Don. Judulnya bagus. Ngeri-ngeri serap anggaran mengingatkan kita pada Sultan Batu Gana. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena kemudian masuk ke pengadilan korupsi ya. Dan ini kalau salah-salah sedikit juga bisa masuk ke pengadilan karena korupsi. Inilah persoalannya. Jadi kemudian pertanyaan pokoknya adalah ketika kita tahu bahwa anggaran itu tidak ngeri-ngeri untuk diserap, lalu kemudian pertanyaan adalah pemerintah lalu ngapain saja? Karena kemudian orang menunggu, bukan? Kita bertemu dengan begitu banyak pengusaha lalu bilang sekarang itu harapan kita itu hanya pada pemerintah belanja, belanja, dan belanja. Kalau tidak begitu kita sangat pesimis. Tetapi kemudian ternyata pemerintah sendiri ngeri-ngeri serap anggaran. Ngeri-ngeri serap, saya tertarik serap anggaran, belanjanya agak seret gitu malah jadinya. Iya. Ya, ini kalau kita lihat pola dari realisasi anggaran, sebetulnya dari tahun ke tahun itu relatif sama. Selalu lambat di triwulan 1, triwulan 2, baru agak meningkat cukup signifikan di 3 dan 4. Nah, pola ini dari waktu ke waktu kok ya belum berubah ya. Nah, apakah ini ada masalah di apa istilahnya mismatch antara penerimaan dan pengeluaran? Karena tahun fiskal kita itu kan dimulai 1 Januari sampai 31 Desember ya, Pak. Yep. Sementara penerimaan pajak mungkin baru agak cepat, itu setelah penyerahan SPT perorangan di Maret dan badan di April. Nah, apakah ada ketidaksinkronan antara cash flow penerimaan dan pengeluaran? Nah, kalau memang ini yang menjadi masalah, barangkali bisa dipertimbangkan untuk merubah tahun fiskal. Oh, oke. Apakah benar begitu atau ada hal yang lain sebenarnya? Kalau kita bicara dari catatannya Mbak Nunung memang tahun ini boleh dibilang paling parah. Iya, agak parah. Pak Marwanto. Terima kasih Mbak Nunung. Kami menyadari bahwa memang kalau dilihat dari prestasi penyerapan memang tidak seperti yang diharapkan publik memang. Namun satu hal yang perlu diwaspadai adalah begini, bahwa mengelola keuangan negara itu sebaiknya jangan disimplifikasi sama dengan mengelola uang perusahaannya agak panjang. Jadi
Ada proses yang birokrasi membuat itu panjang? Sebetulnya gini, proses birokrasi itu dibuat karena uang yang dikelola ini adalah uang rakyat. Sehingga governance-nya harus dijaga betul. Nah, kalau kita bicara tentang siklus anggaran, siklus anggaran itu pengajuannya sudah jelas diproses. Jadi kalau teman-teman produser saya mengatakan ngeri-ngeri serap anggaran itu memang karena hati-hati atau memang karena ngeri? Sebetulnya ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapannya lambat. Pertama, yang pertama, memang seperti kita ketahui bersama bahwa kita melakukan beberapa perubahan organisasi kelembagaan. Nomenklatur kementerian ini itu tidak ya. simpel. Karena apa? Organisasi harus dibuat dan organisasi dibuat itu perlu waktu. Ada kementerian lembaga yang terkait di situ yang harus terlibat. Satu itu. Yang kedua, pejabatnya harus ditunjuk. Tidak terlepas seperti yang disampaikan Bu Lana, kita punya kebiasaan yang kurang baik sebetulnya. Idealnya proses budgeting itu dimulai Januari itu sudah siap uang dan kemudian bisa dieksekusi. Bukan karena uangnya belum ada. Sebetulnya kita punya saldo anggaran lebih itu lebih dari 56 triliun. Jadi cukup sebetulnya. Kebiasaan yang ada di kementerian lembaga adalah memang seringkali menunda sehingga kemudian pelaksanaannya tidak bisa di Januari. Nah, ini akan dilakukan perubahan. Di kementerian, Pak Doni, kementerian memang lambat, tapi di daerah lambat juga katanya. Jadi begini, sebelum saya sampai kepada pemahaman mengenai lambat tidaknya di daerah, memang data mengatakan dari data yang kami katakan 30 Juni Sismontek yang kita bangun, sistem monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran di Kementerian Dalam Negeri online dengan seluruh pemerintah daerah, 24,95% pada tingkat APBD kabupaten, 25,95% pada tingkat provinsi. Itu rata-rata. Meskipun alhamdulillah 22 Juli ini kemarin telah Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim. Itu sudah turun satgas ya? Kita turunkan tim. Pakai satgas dulu baru cepat rupanya. Kita dorong semua pemerintah daerah dan alhamdulillah terjadi peningkatan 32%. Tetapi sebelum sampai ke sana begini jalan berpikirnya. Setelah reformasi kan kita melihat ada dinamika perubahan, mulai dari transparansi, akuntabilitas, governance, itu paling utama. Belum kemudian masalah-masalah yang berkenaan dengan partisipasi dan demokratisasi. Katakanlah penegakan hukum serta pemberantasan korupsi menjadi isu utama. Nah, dalam catatan kami memang tidak dibantah. Kalau kemarin isunya kita sudah pernah dengar, bagaimana keterlambatan Perda tentang APBD. Kesepakatan kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menjadi hambatan. Orang hati-hati semuanya. Enggak, artinya begini, setelah kita bunyikan sanksi. Oh, karena demokratisasi itu. Ya kan? Kemudian partisipasi dan seterusnya, kepala daerah antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya kan banyak mengalami diskusinya panjang jadi antara di situ kami berikan sanksi kemarin. Begitu diberikan sanksi tidak dibayarkan 6 bulan tunjangan, meningkat secara signifikan ke tingkat ketepatan waktu penetapan Perda. Makanya kemarin kami mengirim semua radiogram pada pemerintah daerah, segera Anda membuat unit layanan pengadaan. Tapi ada satu hal yang saya tarik dari Pak Doni. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip kehati-hatian. Kalau tidak mau dikatakan kekhawatiran pejabat di daerah untuk dia tidak mau tersangkut dengan masalah-masalah. Tapi ada satu hal ya tadi bahwa begitu ada satgas masuk itu lebih cepat. Ya, artinya kemarin kita mendorong kepada beberapa daerah kita ambil contoh, mohon maaf saya kasih contoh data nih ya. Riau 12,1%, Banten hanya 11,2%. Sudah bisa dibayangkan Riau itu mohon maaf 3 kali itu yang namanya kepala daerahnya berhadapan dengan persoalan hukum. Problem pokok kita kan sebetulnya gini kan pemerintah atau Presiden Jokowi kan tahu persoalannya, termasuk di daerah itu karena dia kan bekas wali kota, jadi mestinya tahu. Lalu kemudian menteri-menteri juga tahu. Tetapi kan selalu dari dulu itu kan kalau ikut penjelasan Pak Marwanto, dan itu bukan sesuatu yang baru, ini kan soal birokrasi. Yang begitu tadi dijelaskan bahwa itu berat gitu. Lalu kemudian situasi terakhir yang dikatakan Pak Doni adalah ada semacam kehati-hatian dalam tanda kutip kekhawatiran. Tapi yang selalu diinginkan oleh wartawan seperti saya yang sudah bertahun-tahun melihat kelambanan birokrasi adalah bahwa mestinya kecepatannya sudah 2 kali lipat dari 3 atau 4 tahun lalu. Sekali lagi pasti birokrat mengatakan ini bukan sesuatu yang gampang.
Dan jawaban itu selalu kita temukan dari tahun ke tahun selama saya jadi wartawan. Tidak gampang berurusan dengan ini. Memang tidak seperti mengelola uang perusahaan atau swasta begitu. Tapi kan kita harus lihat ketika banyak mata yang melihat soal transparansi, banyak pengawasan karena proses demokratisasi kita. Mestinya dengan begitu juga lebih cepat, toh? Ya. Harusnya lebih cepat sekarang ini. Tidak lagi bisa berlindung di berbagai kenapa? Karena ujung-ujungnya kan kalau kita dalam kondisi seperti ini, ada semacam sebuah sense of crisis untuk membuat itu lebih cepat. Karena kita membutuhkannya, negara membutuhkannya sekarang ini untuk yang belum ada Indonesia. Reformasi birokrasi ya Pak Tornia dalam hal penggunaan anggaran ini. Kita jeda dulu ya, boleh ya? Oke, kami akan kembali untuk ada sesaat lagi.